Peserta yang hadir seketika terpukau melihat Tesla Bot meliuk-liukan tubuhnya di atas panggung. Robot ini dibuat untuk membantu manusia mengerjakan tugas harian yang monoton seperti belanja bahan makanan, bersih-bersih rumah, dan memotong rumput. Robot ini juga bisa menjalankan beberapa tugas sulit seperti memperbaiki mobil atau menata makanan. Tapi minusnya, robot ini gak akan mau melakukan semua tugas tersebut setiap waktu karena ia mengetahui aktivitas yang sedang dilakukan. Mobil Tesla punya sejumlah software terbaik di dunia dan dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence WAH untuk melakukan navigasi dan kemudi otomatis. Selain tampilannya yang mewah, mobil ini nggak melepas bahan kimia beracun seperti mobil biasa. Mobil Satset ini juga bisa terhubung ke ponsel untuk membantu pemiliknya melakukan banyak tugas selagi berkendara. Teknologinya sudah pasti super canggih dan performanya tahan banting. Selain sebagai perusahaan mobil, Tesla juga termasuk perusahaan software. Mekanisme kemudi otomatis mengambil data dari dunia nyata secara real-time, lalu menguploadnya ke server. Jadi saat melaju di jalanan, mobil Tesla terus memperbarui peta dan kecerdasannya agar mobil lain juga bisa mengambil informasi terbaru, lalu menerapkannya saat melakukan kemudi otomatis. Nah, kalau mobil Teslamu melindas jalan berlubang saat mode kemudi otomatisnya diaktifkan, informasi ini akan tersimpan untuk memperingatkan pengguna Tesla lain. AI di dalamnya juga cukup andal dalam mengikuti rute dan menavigasi kemacetan. Para pejalan kaki di trotoar atau penyeberang jalan yang meleng juga bisa terdeteksi. Mobil ini juga bisa menyingkir dari sejumlah rintangan dan melakukan parkir sendiri di tempat sempit dengan menganalisis lingkungan sekitar. Seluruh sistemnya mengandalkan manusia untuk selalu terupdate, sehingga AI bisa memahami peristiwa yang terjadi. Singkatnya, gitu cara kerja Tesla Bot. Robot ini akan menjalankan tugas sehari-hari dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Di dalamnya terpasang banyak kamera dan sensor untuk menyeimbangkan dirinya saat berdiri dengan dua kaki. Mobil Tesla sebetulnya cuma superkomputer yang diberi roda. Jadi, bisa dibilang perusahaannya bergerak dalam produksi robot, bahkan sebelum Tesla Bot itu diperkenalkan. Tinggi robot ini hampir 180 cm, beratnya 57 kg, dan wajahnya berupa layar. Kita akan gampang banget menyalipnya karena kecepatan geraknya cuma 8 km per jam. Meski beban maksimal yang bisa terbawa cuma 20 kg, daya angkat Tesla Bot sekitar 68 kg. Jadi, robot ini akan bisa mindahin sofa tanpa mengalami cedera punggung. Karena mekanisme AI dipengaruhi oleh proses pembelajaran, ia juga mungkin akan jago dalam menjalankan tugas-tugas kecil, seperti mengamati jenis barang yang perlu dipilih saat belanja, lalu memasukkannya ke keranjang. Nyari tahu merek susu kesukaanmu, atau memasukkan buah dan sayuran segar. Robot ini juga mungkin mampu melakukan pembayaran di kasir dan tahu nominalnya. Untuk tugas-tugas di rumah, robot ini mungkin akan bisa nyuci piring dan beres-beres rumah tanpa mecahin perabot atau salah naruh barang. Mobil Tesla juga akan berada di ekosistem software yang sama dengan semua produk Tesla. Jadi pemiliknya bisa dapat update dari mobil dengan memanfaatkan bot sebagai sekretaris pribadi. Beberapa negara telah mengadopsi sistem operasi AI untuk mengangkat telepon. Mereka bisa menjawab telepon dan ngobrol dengan agen AI yang bisa membantu mengatasi masalah. Teknologi ini bisa melayani ribuan penelepon sehingga mereka nggak perlu nunggu berjam-jam untuk terhubung ke agen manusia. AI juga belajar dari percakapan di setiap panggilan, kemudian menggabungkannya menjadi teks biasa agar bisa berkomunikasi dan membantu manusia. Begitupun dengan chatbot yang nggak kalah berguna dalam mengumpulkan data untuk membantu kebutuhan kita. Jadi, Tesla Bot bisa mempelajari hal-hal yang mengusik penggunanya atau yang bikin mereka senang maupun sedih. Mereka juga mungkin bisa ngobrol bareng seperti teman ngerumpi beneran. Berdasarkan sistem pembelajaran AI, Tesla Bot bisa menyesuaikan gestur dan gerakan spesifik yang mirip dengan manusia tanpa kita sadari. Investor yang tahu hal ini pasti akan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk merealisasikannya. Tapi robot pembelajaran humanoid juga punya banyak kekurangan. Keberadaannya bisa mengancam keamanan siber karena robot ini bisa mengakses semua data dan kode rekening bank serta informasi sensitif lainnya. Penjahat siber bisa saja memodifikasi bot ini agar geraknya lebih cepat atau biar bisa mengangkat benda yang lebih berat.
Pemberian kekuatan seperti ini bisa menjadi bumerang dan malah membahayakan manusia yang ada di dekatnya. Meskipun niatnya baik, respon robot ini bisa aja berlainan dan menimbulkan banyak masalah. Banyak software Tesla mengandalkan perilaku manusia dan lingkungannya. Kalau kamu mengutak-atik robot ini, akibatnya bisa fatal. Elon Musk sendiri malah ngebayangin kalau manusia bisa berbaur dengan robot di masa depan. Di dunia manusia robot seperti ini, teknologi akan jadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Bot bisa aja menjadi koloni pertama yang nantinya ada di Mars. Setelah bot mampu merespon manusia dan bikin keputusan sendiri, ia juga bisa melakukan ekspedisi non-manusia, kemudian mendarat di planet lain. SpaceX, perusahaan lain yang didirikan oleh Musk, berambisi untuk membawa manusia ke bulan, lalu mengirimkannya menuju planet merah. Bot ini bisa mendarat di bulan tanpa membahayakan nyawa manusia, serta mampu mengurus dirinya sendiri dengan langsung bekerja. Sejumlah bot dibuat untuk melakukan tugas khusus seperti menerbangkan roket, menjalankan tugas teknis, atau mempelajari ekosistem di Mars sebagai ilmuwan. Manusia sudah punya robot penjelajah yang bisa mengamati permukaan Mars sambil menjepret foto indahnya. Gak cukup sampai di situ sih, robot ini kemungkinan bisa meniru manusia saat berjalan di permukaan Mars sebelum manusia pertama didaratkan di sana. Dia bisa merekam sensasinya, kemudian mengirimkan hasilnya ke bumi agar ilmuwan bisa menganalisis isinya, lalu mengirimkan manusia ke sana. Robot ini akan memulai konstruksi bangunan yang nantinya ditempati manusia, serta menciptakan ekosistemnya. Setelah semua konstruksinya selesai, manusia sudah dalam perjalanan menuju Mars untuk memulai hidup baru. Bot ini bisa berjalan di tempat terbuka dan melakukan kerja fisik untuk membangun fondasi, termasuk juga mengendalikan mesin impor untuk menggali tanah. Kendaraan yang nantinya dipakai di Mars bisa melaju lebih ngebut daripada kendaraan di bumi. Teknologinya juga sangat maju, hingga sensasinya mirip-mirip seperti hidup di bumi. Di pabrik, robot ini nggak dirancang dalam bentuk manusia yang mengoperasikan mesin dan merakit produk, melainkan cuma punya tugas khusus. Pasti aneh kan kalau kita nyebut robot humanoid yang bisa mengendarai mobil sebagai mobil dengan kemudi otomatis? Di Mars akan ada mobil canggih seperti mobil Tesla yang kita tahu saat ini. Begitupun dengan robot humanoid yang mengoperasikan mesin pabrik. Lengan robot di pabrik bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, robot yang akan mendarat di Mars kemungkinan akan dirancang untuk menjalankan tugas khusus. Robot yang jago menggali mungkin akan mirip bulldozer, skalanya aja yang berbeda. Sama halnya dengan robot yang bisa terbang ke Mars. Robot ini pasti akan dirancang khusus agar bisa terbang. Tesla telah menggemparkan publik dengan membocorkan info soal bot ini. Selagi nunggu perkembangan selanjutnya, publik sudah heboh membahasnya, membagikan artikelnya, serta memperlihatkan video-video robot ini yang sedang meliuk-liuk.